Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Zulkifli M. Abbas. Sesi kali ini mempersembahkan sebuah video hasil perdebatan saya dengan seorang pendeta bernama Ego San Petrus. Beliau ini ngotot mengatakan bahwa patung yang ada di dalam gereja itu bukanlah patungnya Yesus, tapi hanya merupakan sebuah simbol. Nah, ketika kita kejar dengan pertanyaan-pertanyaan, akhirnya ujung-ujungnya dia mengakui bahwa itu adalah penggambaran tentang Yesus itu sendiri. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa tidak ada larangan di dalam kitabnya mereka, kitab yang mereka bajak dari Bani Israel, bahwa pelarangan untuk membuat patung. Tapi alhamdulillah berkat dari pengalaman kita untuk mengkaji Bible atau mengkaji Gospel milik Kristen, akhirnya kita temukan beberapa ayat yang berasal dari kitab yang mereka bajak dari Bani Israel, di mana nyata pelarangan-pelarangan itu untuk membentuk patung. Nah, untuk mempersingkat waktu, para sahabat sekalian, silakan disimak videonya, di like, ya, mohon di share dan juga di subscribe. Mudah-mudahan channel ini bisa kita jadikan sebagai salah satu armada untuk membentungi gerakan kristenisasi yang ada di negara kita ini. Saya kira seperti itu ya, para sahabat sekalian. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari virus ya, COVID-19, dan segera menjelang bulan suci Ramadan ini virus ini diangkat oleh Allah dari muka bumi. Amin, amin ya rabbil alamin. Silakan disimak videonya dan komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jual obat koyok, jangan jual obat koyok soal patung. Tidak ada orang yang percaya dulu patung itu manusia. Ya, jangan kamu jual koyok. Kamu cocoknya jadi tukang jual obat di pinggir jalan. Persis sekali suaramu yang nyaring dan lantang tapi kosong. Siapa yang mengatakan itu? Oh, kamu itu kayak ibu-ibu di arisan, mengarang cerita dengan halusinasimu, lalu menganggap itu cerita benar, ya. Lalu kamu mengambil kesimpulan dari cerita hayalanmu. Anakku tahta, jangan permalukan dirimu dengan kebodohanmu. Kamu hanya bisa baca Arab saja, nalarmu tidak jalan. Kamu itu suka berbohong, mereka-reka, merekayasa cerita halusinasi, lalu menganalisa cerita halusinasimu, lalu menyimpulkan cerita halusinasimu, lalu menyajikan cerita halusinasimu. Kau makan saja itu taikmu itu. Ini kenapa jadi curhat kayak bapak-bapak arisan? Sekarang begini, patung yang ada di gereja itu patungnya siapa? Jelas patungnya Yesus, bukan? Nah, Yesus itu tadinya apa? Manusia, bukan? Berarti patung yang ada di gereja itu adalah patung yang berasal dari Yesus. Maksudnya, patung yang dibuat itu adalah bentukan dari Yesus itu sendiri. Benar nggak? Arang kamu Zulkifli, kamu bicara pakai data dulu dong. Ya, kamu jangan berhalusinasi kayak si tahta. Ya, ya patung ya patung. Ya, itu bukan Yesus. Sama seperti tulisan lafaz Allah di atas masjidmu itu bukan Allah. Itu namanya simbol-simbol, Zulkifli. Tidak ada satukah di antara kalian yang punya, maaf, otak dalam berdialog, berdiskusi? Mari berdiskusi konten.
Ya, Anda menolak kalau itu adalah patung Yesus. Lantas patung siapa? Coba Anda jelaskan. Zulkifli, dalam gereja ada banyak simbol-simbol. Patung salah satu simbol. Ya, selain patung ada namanya ikon-ikon. Patung adalah gambar 3 dimensi. Ikon adalah gambar 1 dimensi. Semua karya-karya seni ini yang menjadi simbolisasi kisah-kisah kitab suci. Ya, misal ada patung bayi Yesus diletakkan di dalam sebuah gua, ada domba-domba, ada Maria, ada Yosef, ada malaikat dan lain-lain. Itu cerita tentang Injil Yesus lahir. Ada patung Yesus sedang jalan salib. Itu adalah visualisasi 3 dimensi kisah jalan salib. Ya, jadi kok itu beda dengan batu hitam yang kamu cium-cium. Kalau kamu belum cium batu hitam, Islammu belum sempurna. Ya, jadi bisakah kamu memperbaiki pertanyaanmu yang kamu fahami, gitu loh, supaya kamu cerdas, Zulkifli. Nggak usah bolak-balik lah, ya. Kamu lagi berdiskusi bukan sama anak kecil. Sekarang kamu jujur aja, itu patungnya Yesus bukan? Iya kan? Nggak usah kamu bumbu-bumbui dengan bahasa-bahasa bahwa itu adalah penerjemahan daripada apa yang dilakukan oleh Yesus. Misalnya ada patung mikul salib, itu adalah pada saat itu ya. Iya, sekarang kamu jawab aja, itu patung Yesus kan? Apa maksudmu patungnya Yesus? Ya, kita perjelas dulu, Zulkifli. Apakah maksudmu seperti gambarmu yang di WhatsApp ini? Ini adalah gambar Zulkifli. Lalu patung, itulah patungnya Yesus. Itukah maksudmu? Islam itu tidak punya nabi selain Nabi Muhammad. Yang lainnya itu cuma dicatut, dimasukkan, diaku-akui. Para nabi itu tidak kenal agamamu, Tata. Ya, kamu itu berhalusinasi, menghayal, gitu loh. Patung yang ada di dalam gerejamu itu patungnya Rambo, patungnya Jet Li, atau patungnya Yesus? Jawab yang singkat, gak usah mutar-mutar. Nah, sekarang Kristen itu punya nabi tidak? Siapa nabinya Kristen? Coba tunjukkan. Saya tanya kamu dulu sebelum saya jawab. Apa maksudmu itu patungnya Yesus? Apakah maksudnya sama seperti gambar di WA-mu ini adalah gambar Zulkifli, lalu patung itu patungnya Yesus? Jawab. Gak usah banyak cerita. Jawab saja, itu patung, itu adalah penggambaran Rambo, Jet Li, atau Yesus. Itu aja, gak usah kamu menutupi aib. Langsung aja buka, bongkar. Iya, itu adalah patung yang kami maknai sebagai penggambaran Yesus. Selesai. Betul, Kristen punya nabi dari zaman Adam sampai zaman Yesus. Buktinya apa? Buktinya kami mengimani kitabnya, menggunakan kitabnya, membaca kitabnya, menerima kitabnya, dan menjadikan itu milik kami juga. Itu bukti teks dokumennya. Kamu apa yang buktinya kalau Musa adalah nabimu? Apa buktinya kalau Abraham adalah nabimu? Apa buktinya kalau Daud adalah nabimu? Dari mana ke mana kamu katakan itu nabinya Kristen? Coba tunjukkan apa yang menjadi dasar pijakanmu mengatakan bahwa Nabi Adam, Nabi Musa, Abraham, dan Yesus itu adalah merupakan nabi bagi orang Kristen. Tunjukkan dalilnya. Di dalam Islam tidak pernah mengakui bahwa Abraham, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Daud adalah nabinya Islam. Tidak. Islam hanya mengimani mereka itu semua adalah nabi. Oke?
tapi Islam tidak mengklaim bahwa itu adalah nabinya Islam. Nah sekarang tunjukkan kepada saya nabinya Kristen itu yang mana? Oke, ini baru saya dapat kata kuncinya, Zulkifli. Penggambaran atau visualisasi atau simbolisasi. Benar bahwa patung-patung di dalam gereja itu bukan hanya patung-patung visualisasi atau simbolisasi Yesus. Ada patung simbolisasi Maria, ada patung simbolisasi Yesus, ada patung simbolisasi domba, ada patung simbolisasi setan, ada patung simbolisasi Pilatus, dan lain-lain. Terus masalahnya apa? Itu urusanmu kalau mau mengimani, ya, itu urusanmu. Saya tidak urus. Tapi mereka lalu mengklaim mereka menjadi Muslim, itu adalah penipuan. Kamu menipu, tidak ada data. Agamamu itu hanya bernabikan Muhammad. Yang lainnya itu cuma aksesoris untuk menambah-nambah deretan para nabinya. Ya, setan pun beriman kepada para nabi dan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya. Siapa sih yang tidak beriman? Ya. Tapi bagaimana mereka mendasarkan imannya? Tata kayaknya nggak jadi ngaji nih. Ayo gak usah ngaji, Tata. Nah, jadi kamu itu IQ-mu lemah, ya, daya tangkapmu itu lemah. Jadi memang saya harus menjelaskan seperti menjelaskan kepada anak TK yang lagi tidur nyenyak. Itu saya sudah jelaskan kepada kamu bahwa patung Yesus itu bukan patung Rambo, tapi patungnya Yesus yang ada di dalam gereja kamu itu. Oke, kamu sudah mengakui bahwa itu adalah patungnya Yesus. Nah sekarang di dalam Ulangan yang kamu katakan sebagai kitabmu, ya meskipun itu adalah kitabnya agama lain, tapi kamu bajak sebagai kitabmu, itu ada perintah, ada larangan. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun. Bagaimana menurut kamu itu? Apakah itu sudah tidak berlaku bagi kamu? Tahta, tugasmu mencarikan pertanggungjawaban Tuhanmu, ya, yang memberikan kesaksian baru. Kesaksian itu harus lebih sempurna dari kesaksian yang ada. Saya menuntut siapa nama atau orang yang diserupakan itu. Nah inilah yang saya maksud, orang Kristen setinggi apapun setinggi apapun bicaranya, selebar apapun mulutnya, otaknya tetap ada aja kerdil. Kenapa? Karena kata Muslim aja mereka nggak tahu. Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Apakah Adam tidak berserah diri kepada perintah Allah? Apakah nabi-nabi yang lain tidak berserah diri kepada Allah? Semua berserah diri atas perintah Allah kepada mereka. Ya kan? Abraham diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Dia berserah diri, dia ikhlas. Berarti dia Muslim. Dia Muslim. Lawan kata daripada kafir atau kufur, ingkar terhadap perintah Allah. Nah, ketika Adam diperintahkan, ketika Nabi Isa diperintahkan, ketika Nabi Musa diperintahkan, mereka taat. Mereka taat. Mereka melaksanakan perintah Allah itu, maka dia disebut sebagai Muslim. Pahami itu, catat baik-baik, supaya kedepannya kamu tidak lagi mutar-mutar mempertontonkan aib bahwa kamu itu nggak ada ilmu sama sekali. Jadi Muslim itu adalah orang yang mentaati perintah Allah, berserah diri atas perintah Allah. Diperintahkan, jangan engkau makan babi. Ketika dia tidak makan babi, maka orang itu disebut sebagai Muslim. Kenapa? Dia taat kepada perintah Allah. Nah, ketika diperintahkan jangan engkau makan babi, tetapi tetap makan babi, itu namanya kufur atau kafir atau ingkar atau anti terhadap pengajaran-pengajaran nabi-nabi, anti terhadap pengajaran Yesus. Namanya anti Kristus. Nah, itulah kafir. Nah, kamu harus paham itu. Nah, sekarang saya sudah mengatakan kepada kamu, Islam tidak mengatakan bahwa kami punya nabi. Nabi ini adalah nabi ini, maksudnya ajarannya untuk kami, tidak. Nah sekarang kamu mengklaim mereka itu adalah nabinya orang-orang Kristen. Kasih bukti. Apakah mereka ini betul nabinya orang Kristen? Artinya nabi yang sepaham, sepadan, sejalan, seirama dengan ajaran orang Kristen. Dari apa dasarnya sehingga kamu mengatakan nabi-nabi tersebut adalah nabinya orang Kristen?
Tunjukkan. Baik Zulkifli, kalau kesana pertanyaannya bagus, saya senang. Begini harusnya diskusi, walaupun sebenarnya tidak ada gunanya untuk kamu, walaupun saya jelaskan. Kenapa? Karena kamu tidak mengimani kitab ini kan, tapi nggak apa-apa, untuk sebagai wawasan untuk kamu. Benar bahwa Allah melarang membuat patung, tapi kalau kamu baca lebih lengkap tentang larangan itu sebenarnya bukan pembuatan patungnya, tetapi yang dilarang adalah menyalahgunakan tujuan patung itu, yaitu untuk disembah. Membuat patung itu sendiri tidak masalah, karena Allah sendiri juga menyuruh Musa membuat patung kerubin dan serafin di atas tabut perjanjian. Allah juga menyuruh Musa membuat patung ular tembaga, ya. Jadi membuat patung itu bukanlah suatu larangan. Yang dilarang adalah membuat patung untuk disembah dan diibadahi sebagai Tuhan di samping Tuhan Tritunggal yang Maha Kudus. Begitu penjelasannya soal itu, saudaraku. Nah, saya tarik karena sebenarnya kan kita ini kan diskusi Islam Kristen ya. Harusnya yang kita pertentangkan di sini adalah klaim-klaim Islam atas Kristen, bukan tafsir-tafsir Kristen tentang Kristen. Tidak ada gunanya saya menjelaskan itu kepada Anda, kecuali kalau kamu tadi seorang Kristen, saya bisa jelaskan. Nah, kalau kamu merasa bahwa membuat patung itu tidak dibenarkan untuk diibadahi dan dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, mengapa agamamu berkeliling-keliling memuja-muja batu hitam? Memang kamu mengatakan tidak menyembah, tapi faktanya apa? Katanya batu itu bisa memutihkan, menyerap dosa-dosamu. Nah, bagi ayat ulangan itulah yang dilarang. Itulah dilarang. Batu hitam itu sendiri adalah termasuk simbolisasi, termasuk patung. Ya, cuman patungnya tidak berwujud manusia, berwujud makhluk dan lain-lain, tapi itu adalah patung. Ya, itu yang dilarang oleh kitab ulangan yang kamu kutip. Kamu menipu Zulkifli. Muslim itu sendiri tidak bisa difahami hanya secara semantik. Ya, kebalikannya, kamulah yang goblok, tidak punya otak. Kamu dikasih cerita baru bahwa yang disalib itu adalah orang yang dia serupakan, tetapi otakmu sama sekali tidak punya kesadaran untuk bertanya. Itu penting, siapa yang diserupakan itu? Itu bukti setinggi apapun otak kalian tidak ada gunanya, karena akan tumpul ketika ditanya kepada suatu fakta historis, fakta yang lebih rasional. Kemudian kamu bilang saya seperti anak TK yang tidur nyenyak mau kamu ajari. Di situ juga lihat kegoblokan kamu. Masa anak TK yang tidur nyenyak kamu ajarin? Bangunkan dulu anakmu itu, jangan disuruh tidur nyenyak lalu kamu ajari. Kamu hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Kamu baca Yesaya 44 ayat 10 dan ayat 11. Siapakah mereka yang membentuk Allah, membentuk Tuhan dan menuangkannya ke dalam patung yang tidak berfaedah? Yesus itu adalah bentukan Tuhan menurut orang Kristen dalam rupa manusia. Lalu kemudian di ayat ini Allah mengajarkan kepada Yesaya, sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu dari tukang-tukangnya yang hanyalah manusia biasa. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besinya, pembuatnya dalam bara api, penempanya, semua akan dibikin malu oleh Allah. Tukang kayunya, yang narik talinya, semua akan dipermalukan oleh Allah. Jadi apa yang kamu jelaskan ini bertentangan dengan perintah Allah. Ketika ini dilanggar, maka jelas ini adalah kekafiran. Tapi ketika ditaati, siapa yang tidak membuat patung, maka dia adalah orang Muslim.
Itu yang perlu kamu paham. Jadi larangan membuat patung itu jelas. Perintahnya tegas di dalam Yesaya 44 ayat 10, ayat 14 sampai ayat ke-15. Lalu kemudian di dalam Yesaya 43 ayat 10, engkaulah yang menjadi saksiku, kata Allah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Orang Kristen kemudian, ya, yang adalah titisan kaisar ajaran pagan Romawi, itu membentuk Allah dalam rupa manusia bernama Yesus, kemudian dibentuk lagi menjadi patung. Itu yang perlu kamu paham. Kaitannya dengan batu yang ada di Mekah, itu bukan patung, itu murni batu. Nah, itu ceritanya lain, nanti saya jelaskan sama kamu. Ini juga kalau kamu memang pintar, sebenarnya kamu itu sudah paham, tidak perlu kamu pertanyakan lagi. Tapi karena Kristen memang dikenal dengan bahlulnya, tidak mau tahu tentang ajaran Islam, maka ya nanti saya jelaskan kepada kamu. Kamu tata, saya tunggu. Saya mau mendidik kamu menjadi orang yang bermutu. Ya kan kamu bertanya tentang apa itu Muslim, kenapa nabi-nabi itu disebut sebagai Muslim. Saya sudah jelaskan kepada kamu. Kamu menolaknya ya wajar, namanya juga kamu kafir kan. Andai kan kamu Muslim pasti kamu tahu. Nah, kaitannya dengan pertanyaanmu siapa yang diserupakan di dalam Al-Quran, ini juga kalau kamu itu sehat ya, kamu itu cerdas, kamu itu berpendidikan, malu harusnya kamu itu bertanya tentang ini. Kenapa? Karena ini pemahaman yang sangat rendah ketika bertanya seperti itu. Karena tujuan daripada difirmankan Al-Quran yang berkaitan dengan surah An-Nisa itu, ya, itu jelas menyatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa itu tidak disalib, selesai. Lalu kemudian Anda memaksakan, kalau begitu siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa? Loh, baca kitabmu. Siapa yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam? Nah, kalau kamu mau lebih lanjut lagi, kamu silakan baca buku karya Muhammad Abu Sahra. Di sana jelas di halaman 24 di kitab Muhadarat fi An-Nasariyah, ya, itu kamu baca yang diserupakan dengan Nabi Isa itu jelas itu adalah Yudas Iskariot. Itu yang ada di dalam buku Muhadarat fi An-Nasariyah karya Muhammad Abu Sahra. Nah, kalau kamu punya kemauan, silakan kamu beli bukunya, cari di Gramedia, di situ jelas dituangkan di dalamnya bahwa sesungguhnya Allah menjadikan kemiripan kepada Yudas dari Isa alaihissalam, yaitu Yudas Iskariot yang juga dikisahkan di dalam kitabmu bahwa dialah yang berkhianat dari Nabi Isa alaihissalam. Sehingga apa yang terjadi? Allah mau menunjukkan bahwa kebesaran kekuasaan Allah dalam menegakkan hukumnya terhadap Bani Israel kala itu. Baca Mazmur 91 ayat 12 sampai ayat 16. Itu yang perlu kamu paham. Jadi ketika Yudas ini menunjukkan kepada prajurit-prajurit Romawi bahwa dia mengenal Yesus, bahwa dia mengenal Isa, maka apa yang terjadi kemudian? Allah memutarbalikkan kenyataan itu. Jadi menurut kitab yang ada di dalam ajaran agama Islam, kitab Muhadaratin An-Nasariyat karya Muhammad Abu Sahra, ya, itu jelas diterangkan bahwa yang diserupakan dengan Nabi Isa itu adalah Yudas Iskariot. Pahami itu dengan baik. Udah selesai kan? Nah, saya pamit maghrib dulu sejenak. Baik, Zulkifli, saya langsung komentari saja ya. Begini saudara, kau membaca Alkitab itu lalu menafsirkannya sesuka-sukamu. Lihat konteksnya ya. Pertama, saya mau tanya, Yesus adalah bentukan Tuhan. Apa maksudnya Yesus bentukan Tuhan? Itu apa itu Yesus bentukan? Al-Quran juga berkata orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan alim ulama dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Al-Masih itu adalah Tuhan menurut surat itu ya. Kemudian kamu katakan Yesaya 44 ayat 10, kamu baca di ayat 10 itu, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Itu yang dikutuk di sana adalah orang yang menciptakan patung
untuk dibentuk menjadi Allah. Di mana kamu bisa mendapatkan dokumen gereja Katolik mengatakan bahwa patung-patung itu adalah Allah? Itu loh Zulkifli. Patung itu bisa dibuang, dirusak. Kalau rusak itu dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah tidak bagus lagi diganti yang baru. Bolehkah kamu mengganti batu hitam di Makkah itu dengan batu hitam yang lebih baik? Nggak bisa. Nggak bisa. Itu patung. Patung, kamu ngerti nggak itu apa patung? Patung tidak hanya dalam wujud bentuk makhluk, ya. Semua yang dikeramatkan itu patung. Jadi kamu mengarang bebas, kamu mengutip kitab suci orang lalu tidak melihat konteksnya, ya. Nggak bisa. Kamu itu mengarang, ya. Musa itu tidak pernah berserah diri kepada Allahmu. Buktikan di mana Musa menyerahkan diri, berserah diri kepada Allahmu yang kau sembah di Makkah itu. Kalian itu tukang tipu. Lalu kamu bilang yang tidak menyembah patung, tidak membuat patung Muslim. Itu orang saksi Jehovah tidak punya patung tuh. Apa mereka Muslim? Itu orang Mormon gak punya patung tuh. Apa mereka Muslim? Kamu itu berhalusinasi berdiskusi dengan saya. Kamu tidak punya dokumen data yang valid. Kamu hanya menggunakan klaim-klaim agama. Zulkifli, syarat Muslim itu mengucapkan syahadat, melakukan sholat 5 waktu, melakukan kewajiban-kewajiban agama Islam yang biasa kamu lakukan. Jadi Musa tidak pernah melakukan apa yang kamu lakukan. Ya, jangan berhalusinasi. Kamu bertanya, apa maksudnya Yesus bentukan Tuhan? Ya kan jelas. Yesus bagi kalian itu adalah Tuhan. Iya toh? Nah, karena Yesus ini adalah Tuhan, maka kalian menuangkannya ke dalam patung. Kan gitu. Jadi alurnya jelas. Allah atau Hasem di dalam pemahaman Yahudi dan Islam bahwa Sang Pencipta itu kemudian nuzul menjadi manusia dalam konsep pagan, ya. Jadi Allah, sembahan Yahudi, sembahan umat Islam, itu kemudian dianggap nuzul menjadi manusia bernama Yesus. Nah, setelah nuzul menjadi Yesus, dibuatlah, dituangkanlah ke dalam bentukan patung. Makanya tadi saya tanya kepada saudara, patung siapa yang ada di dalam gereja Anda? Tapi Anda mencoba untuk lari dari masalah itu, seakan-akan menutupi sesuatu. Kenapa? Karena memang dilarang oleh kitab yang kalian baca, dilarang, apapun alasannya, dilarang membentuk patung menyerupai apapun, kan gitu. Nah, ketika engkau mengatakan bahwa apa itu patung Yesus, kenapa kamu katakan Yesus itu adalah bentukan daripada Allah? Kan fakta. Saudara menuhankan Yesus, bukan? Menganggap Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang bagaimana bisa kita menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan ketika yang menerima firman sendiri adalah Rasul Tuhan? Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Kepada Allah. Kristen menyembah kepada siapa malah? Kepada Yesus. Makanya dikatakan Kristen itu kaum kafir, kaum kufur, karena mereka bukan Muslim. Muslim itu lawan katanya adalah kafir. Muslim ketika diperintahkan oleh Yesus, sembahlah Allah, satu-satunya Tuhan yang benar. Maka seorang yang menyembah Allah mengikuti perintah Yesus disebut Muslim. Orang yang ingkar, apapun judulnya, menyembah Yesus, itu sudah melanggar Yesaya 10, Yesaya 44, Yesaya 43, dan juga Keluaran, dan juga 10 perintah kepada hukum Taurat. Jangan engkau membuat patung. Nah, ini menandakan bahwa mereka yang menuangkan patung dan menganggap itu adalah
Tuhan yang nuzul jadi manusia kemudian dibentuk dalam rupa patung, dia adalah orang kafir, lawan kata daripada muslim. Supaya kamu paham itu. An-Nisa 24, An-Nisa ayat 24. Dan dalam kurung diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan dalam kurung tahunan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu, dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya. Jadi ini soal kenikmatan saja, ya. Perempuan-perempuan itu, ya, selain yang dikatakan tadi itu bisa kamu nikmati, bisa kontrak selama nikmat, bayar, ya. Kemudian saya mau bertanya kepada siapa tadi itu, Zulkifli. Apa pendapat kamu tentang perselingkuhan Nabi dengan Maria Koptik? Apakah itu halal? Maria Koptik bukanlah seorang budak, bukan seorang tawanan perang, tapi diselingkuhi. Kamu nggak nyambung. Kamu nggak usah salto-salto kemana-mana. Kamu nggak ada ilmu untuk mengkaji itu. Fokus aja tentang patung Yesus yang ada di dalam kitabmu. Kamu jangan kemana-mana dulu. Akui aja bahwa apa yang kalian anut selama ini adalah benar, adalah pengajaran yang bertentangan dengan kitab Torah, alias pengajaranmu itu adalah ajaran pagan. Ya, nggak usah dulu salto kemana-mana. Kamu nggak ada ilmu tentang Al-Quran, nggak ada ilmu tentang sejarah-sejarah Islam. Muhammad Ali Musa, silakan kalau ada pertanyaan, mari kita diskusi. Terlalu jauh. Kalau kamu ingin meluluskan benang merahnya, memprotes daripada apa yang dituangkan di dalam Al-Quran, ya, surah An-Nisa ayat 157 itu, kamu terlalu jauh. Itu jauh sekali kamu mengkritisi itu. Terlalu jauh kamu melangkah ke Al-Quran. Cukup kamu mengkritisi kitab yang kamu pegang sekarang. Yang simpel aja dulu. Ketika Yesus menyeru hanya kepada Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel. Kemudian Yesaya berseru juga hanya kepada Bani Israel. Kemudian Yeremia juga berseru kepada Bani Israel. Kemudian Musa juga berseru hanya kepada Bani Israel. Daud, Salomo juga berseru hanya kepada Bani Israel. Lantas kenapa kamu tidak mempertanyakan kapan Yesus, kapan Musa, kapan Daud, kapan Abraham berseru kepada orang yang menyembah Yesus? Kapan Yesus berseru kepada orang Kristen? Ini dulu yang kamu selesaikan. Jangan masuk ke ranah Quran dulu, terlalu jauh kau mikir ke sana. Ketika Yesus mengatakan dalam Markus 12 ayat 29, dengarlah wahai Israel. Itu dulu yang kamu selesaikan. Mana seruan Yesus untuk Kristen? Ayo. Nah, kalau Yesus tidak punya seruan untuk Kristen, kenapa kamu protesnya ke Quran? Kenapa kamu protes ke Quran? Karena Al-Quran tidak menerangkan nama secara jelas siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Kamu jelasin dulu mana seruan Yesus untuk Kristen. Kalau seruannya Yesus tidak ada terhadap orang Kristen, berarti percuma kamu mencari siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa. Percuma. Tunjukkan dulu kamu itu diseru untuk supaya menyembah kepada Yesus. Mana seruan Yesus itu? Gak ada. Jadi kalau tidak ada, gugurkan dulu itu di imanmu itu, baru kemudian memprotes Al-Quran. Kamu ngawur. Itu Yesaya 44 ayat 10 itu bicara tentang pembuatan patung dijadikan Tuhan. Apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan patung-patung Yesus? Yang dituhankan bukan patung Yesusnya. Zulkifli, pakai otak kalau bicara. Pakai otak, please. Inilah saya bilang,
Saya belum pernah menemukan Kristen, pemakan babi, penyembah Yesus, orang yang tidak sunat itu punya akal sehat dalam membicarakan agama. Jelas-jelas Allah yang kami sembah adalah Allah yang menurunkan kitab Torah kepada Nabi Musa. Tidak mungkinlah kami mau menyembah kepada kota, tidak mungkin kami menyembah kepada patung, tidak mungkin orang Arab yang sudah menyembah kepada berhala ketika Rasulullah Muhammad SAW datang juga mengajarkan menyembah berhala, tidak mungkin mereka mau meninggalkan berhala-berhala mereka yang mereka sudah imani dari turun-temurun, tidak mungkin. Jadi yang perlu kamu pahami di sini adalah Allah Tuhan yang kami sembah itu adalah Allah yang berfirman kepada Adam, berfirman kepada Daud, berfirman kepada Abraham, berfirman kepada Musa, berfirman kepada Yesus. Itulah Tuhan kami. Itu yang perlu kamu pahami dulu. Kalau kamu belum paham, jangan kamu masuk di grup debat ini. Allah yang kami sembah hanya satu, tidak ada Tuhan, hanya satu Tuhan kami. Dan Tuhan itu memang cuma satu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Yesaya 5 ayat 16 diterangkan, Allah atau Tuhan Sang Pencipta itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi kamu jangan mempertontonkan bahwa kamu itu tidak ada ilmu sama sekali. Saya pikir kamu itu orang berilmu, ternyata tidak ada sama sekali. Musa itu adalah orang yang muslim. Dia adalah muslim, dia adalah pelaku ketaatan terhadap perintah Allah. Dia muslim, nggak bisa diragukan itu. Dia bukan Kristen, dia bukan kafir. Yang kafir itu yang tidak mengikuti perintah Musa. Musa memerintahkan mengkuduskan hari Sabat. Kristen mengkuduskan hari bangkitnya, hari lahirnya Dewa Matahari, Sandai. Itu baru kafir, pengikut pagan yang kemudian membalut diri seakan-akan dia adalah pengikut nabi-nabi. Mana ada nabi tidak sunat, mana ada nabi makan babi, mana ada nabi yang melanggar perintah setelah perintah itu datang kepadanya. Pahami itu. Jadi Musa itu menyembah Allah yang sama seperti yang kami sembah. Yesus menyembah Tuhan yang sama seperti yang Islam sembah. Itu yang perlu kamu paham. Kristen tidak menyembah Tuhan. Inilah aku bilang, lagi-lagi kamu mempertontonkan kebodohan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Kamu belum layak diskusi dengan saya sebenarnya. Yang dikatakan muslim itu adalah orang yang taat akan perintah Allah. Apakah ada perintah Allah kepada Abraham untuk bersyahadat? Tidak ada. Lantas kenapa kemudian kamu jadikan syarat untuk menjadi muslim pada masa Abraham harus bersyahadat? Ayo. Apakah ada syahadat pada masa Musa? Ada, Sema Israel. Ketika orang-orang yang ikut pada Nabi Musa tidak melakukan itu, makanya sampai hari ini Israel masih meneriakan itu. Sema Israel. Ya. Tapi kalau orang Kristen, enggak lagi. Orang Kristen itu menyembah tiga Tuhan. Jadi umat Kristen itu kafir, bukan muslim. Kalau Musa, Abraham, Yesus, muslim dia. Kenapa? Karena dia mengikuti perintah Allah. Apakah Yesus itu bersyahadat? Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau, la ilaha illallah, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai Rasul, Isa Rasulullah, Yesus Rasulullah. Bersyahadat dia. Jadi seorang muslim dikatakan bersyahadat ketika perintah yang ada pada dirinya untuk bersyahadat ada. Abraham tidak ada perintah untuk bersyahadat, tapi perintah bersunat, perintah untuk menyembelih kurban. Dia taati itu, dia muslim. Perintah untuk tidak menyembah patung, Abraham taati itu, dia muslim. Tapi ketika ada perintah untuk menyembah hanya kepada Allah, tapi orang justru menyembah kepada Maria, anak Maria, itu kafir. Antikristus namanya itu. Seperti itu. Zulkifli, kita uji pernyataanmu. Kamu menyembah Allah yang menurunkan kitab Taurat. Ya, kita uji ya. Saya ini belum juga pernah ketemu peminum kencing onta yang cerdas, ya toh? Mana kitab Tauratmu itu? Mana kitab Injilmu itu? Mana kitab Quranmu itu? Itu loh. Saya tunggu. Armin, disuruh cetak memang absen kah?
Hermi. Pahami dulu ya, pemakan roti jelai yang dibakar di atas tai kering manusia. Pahami. Taurat yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah kitabnya Nabi Musa. Kalau kamu minta kitab itu, sekarang justru yang saya ingin tahu dari kamu, kamu punya perjanjian lama itu dari mana asalnya? Ayo, bikinan Romawi, bikinan Yunani, atau bikinan Mesir kuno? Pasti kamu akan mengatakan itu adalah dari kitab Tauratnya Nabi Musa. Saya minta aslinya mana coba? Bisa kamu tunjukkan? Enggak. Kamu nggak akan bisa pernah menunjukkan itu. Jadi yang dimaksud oleh Al-Quran, Taurat dan Injil sudah dirubah. Itulah rubahannya yang engkau imani sekarang ini. Pahami itu dengan baik. Lalu kemudian perkataanmu yang mengatakan bahwa minum kencing ontah. Ini lagi-lagi saya katakan kepada kamu, kamu belum layak berdiskusi dengan saya. Ilmumu nol sama sekali. Kurangi makan babi makanya. Hadits itu asal kamu tahu, asbabul wurudnya jelas. Ketika orang-orang Yahudi datang ke Madinah, mereka tidak kuat dengan cuaca yang ada di Madinah. Rasulullah kemudian memerintahkan kepada mereka, kamu datang ke peternak ini, ke gembala ini, gembala apa? Gembala ontah. Kamu minum susunya. Itu jelas. Nah, apa yang kemudian terjadi dengan hadis minum kencing ontah? Itu ketika orang tersebut di Madinah, datang ke Madinah, mereka tidak kuat dengan cuaca di sana, mereka disarankan untuk minum itu karena dia mengalami suatu penyakit. Jadi bukan berarti perintahnya minum susu onta, minum kencing onta itu perintahnya kepada umat Islam, tidak. Itu kejadian yang terjadi pada masa itu. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kalau kamu ingin mendudukkan hadis ini seperti dengan pemahamanmu terhadap umat Islam harus melakukan yang sama, maka saya pun akan menuntut kepada kamu di dalam kitab Imamat juga dijelaskan, Imamat 13 juga dijelaskan bahwa orang yang panuan ketika mau diobatin itu dikurung selama 7 hari. Kalau bintik panuannya tidak sembuh selama 7 hari itu ditambah lagi 7 hari, dikurung 7 hari, ditambah kurungan 7 hari, ditambah 7 hari, tanpa mandi, tanpa ganti baju. Itu kalau kamu mau ikutin. Apakah itu benar? Tidak. Tapi itu berlaku pada masa Harun, berlaku pada masa itu, bukan perintahnya di saat sekarang. Kalau diperintahkan saat sekarang, kamu gila namanya. Sama seperti dengan perintah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari itu, bahwa orang tersebut diperintahkan oleh Nabi untuk minum susu dan air kencing ontah untuk menyembuhkan penyakit yang dianut orang yang tidak sanggup dengan cuaca Madinah. Sekarang ini di Indonesia, bro, bukan di Madinah. Apa mau minum kencing ontah di sini? Padahal itu ceritanya cerita masa lalu. Makanya aku bilang, saya belum pernah menemukan orang Kristen yang memiliki otak. Pahami itu? Jadi Yahudi itu Muslim, ya, baik. Baik, jadi sekarang kita menyatakan bangsa Israel itu sekarang Muslim. Zulkifli, kamu itu berhalusinasi, kamu tuh. Kamu jangan kabur. Ya, saya kejar kamu. Kamu harus mempertanggungjawabkan perkataanmu. Ya, kamu mengklaim Allahmu itu menurunkan kitab Taurat. Ya. Mana kitab Taurat yang diturunkan Allahmu itu? Mana kitab Injil yang diturunkan Allahmu itu? Ya, kamu tidak bisa mengklaim menurunkan kitab tapi kamu tidak memilikinya. Kalau kamu tidak memilikinya, kamu itu pembohong atau kamu orang goblok yang dibodoh-bodohin, yang ditipu. Itu saja kok, ini soal kecerdasan kok. Kamu tidak boleh percaya sama orang mengaku penemu vaksin corona. Kamu harus bilang, oke, kalau kamu penemu vaksin, mana vaksinnya? Kalau tidak ada vaksinnya, ini tuh pembohong, kamu ditipu. Kamu jangan mau transfer uang untuk bayar dulu. Ya, Zulkifli, ya, peminum kencing onta. Jadi gini, ketika kamu sudah mengakui bahwa Allah yang mewahyukan kitab Taurat kepada Musa, kenapa kamu mintanya ke saya? Kan jelas, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi menyerahkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Lu mintanya ke saya, apa nyambung? Lu pikir saya ini umatnya Nabi Musa?
Kemudian kamu minta Injil kepada saya. Injil diserahkan kepada Yesus. Kamulah yang pantasnya menunjukkan mana Injil yang Yesus katakan, beritakanlah Injil kerajaan Allah. Mana Injil itu? Ayo, mana? Kamu yang pantas untuk menunjukkan. Kalau kami umat Islam, Allah mengajarkan kepada kami, akulah yang mewahyukan kitab Torah kepada Nabi Musa. Berarti yang punya kitab Torah Musa. Kamilah yang mewahyukan Injil kepada Nabi Isa. Berarti yang punya Injil Isa. Ngapain lu minta sama saya, Bahlul? Ayo, harusnya kau minta kepada dia yang dikasih. Sekarang masalahnya adalah, apakah Nabi Musa yang diutus oleh Allah masih menyimpan kitab Torah? Yang lebih tahu itu adalah Yahudi. Minta sama mereka, jangan kamu bajak terjemahannya. Apakah Injil yang diberikan Allah kepada Yesus itu masih ada? Tanya kepada ahli kitab. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah kitab Injil itu ada sama kamu? Tidak ada. Yang ada adalah kitabnya Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, itu celakanya kamu. Ya, jadi saudara siapa namanya ini? Petruk, ya saudara Petruk. Anda belajar dulu deh, ya, baru coba-coba untuk berdiskusi dengan saya. Karena yang menurunkan kitab suci Taurat itu bukan Allahmu. Kalau itu Allahmu, kamu pasti punya kitabnya, kan diserahkan ke kamu, ya kan? Itu loh. Kamu tidak bisa mengklaim memiliki sesuatu tapi kamu tidak punya. Kamu itu gara-gara dipakai istilah Allah, kamu pikir itu Allahmu, kan gitu. Padahal dalam terjemahan asli kan tidak kata Allah di sana, kan? Kami pakai itu ya, konsepnya beda dengan Allah dalam pikiranmu. Itu loh kawan. Jadi saya tetap meminta itu. Anda tadi mengklaim bahwa Allah mula menurunkan kitab Taurat. Ya, pertanyaan saya, di mana kitab Tauratmu itu? Yang mana? Kitab Tauratmu yang mana kitab Injilmu? Kalau kami kan jelas, ya, kami mengimani kitab Taurat, kitab para nabi, ya. Di mana? Ya ada di Alkitab kami di Perjanjian Lama, kami kumpulkan. Kitab yang sama juga dipakai orang Yahudi. Kami mengimani kitab Perjanjian Baru. Yang mana? Ya itu ada di Alkitab kami. Jadi ada data loh. Kita membumi, nggak menghayal. Kamu kan berhalusinasi. Kamu memberikan saya cerita, sebuah cerita-cerita, tapi kosong. Mengaku menurunkan kitab, mana kitabnya nggak ada. Mengaku yang disalibkan itu diserupakan, lalu siapa yang diserupakan itu tidak ada jawabannya, ya kan? Jadi bagaimana saya menjadi mu'alaf Zulkifli, ya? Bagaimana orang bisa jadi mu'alaf dengan cerita-cerita menggantung seperti ini semua? Lalu ada mengatakan, ya nggak penting karena tidak ada yang bertanya. Berarti yang pengikut-pengikut yang dulu itu orang-orang goblok semua kah? Tidak ada satu pun yang berpikir kah? Tidak ada satu kah yang mempertanyakan, atau takut kepalanya dipancung, dipenggal sehingga tidak ada yang bertanya? Kalian begitu kritis mempertanyakan penyaliban Yesus walaupun jelas-jelas bahwa dia yang disalib. Tidak ada satu pun perkataan Yesus dalam penyaliban itu yang memprotes bahwa dia bukan Yesus. Kalian karang-karang cerita-cerita yang lain. Begitu kritis, sampai mengarang-arang semuanya. Tapi ketika kita mau memberikan karangan Pak yang menggantung berhalusinasi, kamu tidak berpikir, tidak bertanya. Hati-hati loh, yang kamu pertaruhkan jiwamu loh. Kita ini sekarang anggaplah gambling antara surga dan neraka, ya toh. Pertaruhannya itu. Kalau kamu diberikan kucing dalam karung, agama dengan dalil-dalil kucing dalam karung, cerita-cerita kucing dalam karung, hati-hati loh, jangan-jangan kamu nggak beli kucing, beli tikus. Iya, berhubungan lah, wong Yesus itu adalah Tuhan. Yesus Tuhan, patungnya Yesus, patungnya Tuhan. Lah berhubungan lah. Yesus adalah penjelmaan inkarnasi dari Tuhan. Kemudian Sang Yesus yang manusia dibuatkan patung. Ya berhala lah namanya patung itu. Jadi berhubungan. Mau lari ke lubang tikus sekalipun berhubungan. Nggak bisa kamu tutupin itu bahwa Kristen menyembah berhala, ada patungnya, hilang patungnya, menyembah Yesus. Itu pun sudah salah. Karena Yesus sendiri menyembah kepada Allah. Jadi terlalu banyak perintah Allah, larangan Allah yang dilanggar oleh orang Kristen. Dilarang mengatakan ada Tuhan selain Allah. Ada Yesus, ada merpati lagi.
terus dilarang membuat patung yang menyerupai apapun. Ada patung Yesus, ada patung Maria, iya kan? Jadi apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Allah, semua dilanggar oleh orang Kristen. Itu fakta. Iya, Yesus adalah Tuhan, tapi patung Yesus bukan Tuhan. Yang di Yesaya 44 itu kan patungnya dituhankan. Patung-patung yang dibuat untuk jadi Tuhan. Di mana? Jangan paksa saya untuk melecehkanmu lagi sebagai peminum kencing onta. Itu loh. Kan beda. Yesus Tuhan, ya benar. Bahkan Quran pun mengatakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani menjadikan alim ulama dan para rahibnya menjadi Tuhan selain Allah dan Al-Masih. Jadi yang seharusnya Allah dan Al-Masih saja yang Tuhan, yang Esa. Itu loh. Sekarang saya tanya samamu, jadi kamu mau mengklaim bahwa yang menurunkan kitab Torah yang asli itu adalah Tuhanmu, gitu? Pasti kamu mengatakan, iya Tuhanku. Sekarang tunjukkan mana kitab Torah yang asli itu. Kamu mengaku rohani, Yahudi rohani, tidak punya kitab yang asli. Padahal menurut sejarah bikinan Kristen, bikinan bapak-bapak gereja, Kristen itu adalah titisan dari pengajaran Yesus. Konon, itu sih halusinasi. Konon gitu ceritanya. Kristen itu adalah terusan dari pengajaran Yesus. Padahal bukan. Nah, karena kalian mengklaim kalian ini adalah pengikut Yesus, di mana Yesus pada hari Sabat, dia keseringan di tempat kelahirannya di Nazaret, selalu mengajarkan apa? Kitab-kitab terdahulu, kitab Yesaya. Artinya pada diri Yesus itu ada kitabnya orang Yahudi, kitab Tanakh. Jika benar kamu itu adalah pengikutnya Yesus, tentu kitab itu ada sama kalian. Sekarang tunjukkan, mana kitab yang Yesus ajarkan di sinagog? Ada? Tidak ada kan? Nah, ngapain lu minta sama saya kitab Torah? Inilah saya bilang, mohon maaf ya, saya harus berkeras kepada Anda, karena Anda sok tahu. Seakan-akan Anda itu pintar, tapi mulutmu aja yang lebar, tapi otak nggak ada. Makanya saya tegaskan sama kamu, Allah itu cuma satu, bukan tiga. Allah itu adalah Dia, esensi, zat yang mewahyukan Torah, yang mewahyukan Injil, yang mewahyukan Mazmur, Zabur kepada nabi-nabi terdahulu. Dialah Tuhan kami yang kami sembah. Pahami itu. Allah mewahyukan kitab Torah kepada Nabi Musa. Ngapa meminta sama saya kitab Torah itu? Allah mewahyukan Injil kepada Nabi Yesus, Nabi Isa. Kenapa kau minta kitab Injil kepada saya? Halo? Kalau kamu minta Al-Quran sama saya kasih kamu mau berapa Al-Quran? Mau 10 saya kasih. Kalau kamu minta Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia pada saat Nabi Muhammad SAW dan manusia sampai akhir zaman, termasuk kamu. Tapi Torah, Injil itu hanya kaumnya Nabi Musa dan kaumnya Nabi Isa. Sementara kamu bukan kaumnya. Paham itu? Kamu mau lecehkan saya peminum kencing onta, peminum kencing orang, itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan kamu yang menyembah manusia. Silakan aja Anda mau lecehkan seperti apapun, monggo, sepuas hati kamu, silahkan. Tapi bagi saya, kamu bukan orang berilmu. Sekarang kamu menolak menyembah patung Yesus, ya sama aja kamu membuat patungnya. Apa bedanya? Iya toh? Sementara larangannya di Ulangan, di Keluaran jelas, jangan membentuk patung. Yesaya 44, 10, 11, Yesaya 43, 10, 11. Jangan membentuk patung. Tidak ada Tuhan dibentuk sebelum Allah dan setelah Allah. Kalian membentuk Yesus menjadi Allah, kemudian membentuk patungnya Yesus. Apakah itu masih kurang bukti? Ampun, kamu muter-muter balik, ya. Di Ulangan tidak ada larangan buat patung, dilarang membuat patung untuk disembah.
Musa membuat patung kerubin dan serafin. Musa membuat patung ular. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kita bahas Al-Quran saja tentang yang ya, klaim-klaim tentang Kristen. Ya. Sekarang saya tanya, mana kitab yang diturunkan Allahmu itu? Kitab Taurat dan Injil. Siapa yang diserupakan itu? Jangan menggantung, ya. Ulangan 4 ayat 16 sampai ayat 19. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat patung bagimu yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau berbentuk perempuan. Jangan kamu membentuk patung yang membentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau jangan membentuk binatang yang bersayap di muka bumi, atau membentuk ikan yang ada di dalam air dan bumi. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan dan bintang, segenap tentara langit engkau sesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada mereka itu. Itu jelas. Kemudian di dalam Keluaran 34 ayat 17, janganlah kau buat bagimu Allah tuangan, Tuhan tuangan. Yesus dituangkan, Yesus itu adalah dibuatkan patung karena Yesus dianggap sebagai Allah. Lalu kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 23, janganlah kau membuat di sampingku Allah perak, Tuhan perak, juga Tuhan emas, jangan kamu buat bagimu. Lalu kemudian Keluaran 20 ayat 4 sampai 5, janganlah membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di atas langit maupun yang ada di bawah bumi dan di atas dan bawah air. Itu jelas sekali kok dijelaskan di dalam seperti itu. Imamat 19 ayat 4, janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu Tuhan tuangan, sebab akulah Tuhan Allahmu. Banyak perintah jangan membuat patung. Ya, Ulangan 5 ayat 8 sampai ayat 9, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Banyak yang menyatakan itu. Kurang apa lagi coba? Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan atau patung tuangan. Ya, suatu kekejian bagi Allah, buatan Tuhan, seorang tukang yang mendirikannya dan yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu harus mengatakan amin. Ulangan 27 ayat 15. Jadi jelas larangan-larangan membuat patung itu nyata di dalam kitab yang kalian baca dari kitabnya orang Yahudi. Tapi karena dasar Kristen itu berasalnya dari Romawi, patung itu tidak bisa dihilangkan karena Romawi memang penyembahannya adalah penyembahan terhadap dewa. Yesus hanya dimanfaatkan untuk menutupi ajaran pagan mereka. Pahami itu. Ayo pendeta Egosun Petrus, lari kemana ente? Kabur ente, pendeta, pendusta. Demikianlah para sahabat, menarik bukan apa yang dipaparkan oleh pendeta Egosun Petrus. Dia mengakui bahwa mereka membuat patung itu tidak ada pelanggaran, tidak melanggar perintah Tuhan, karena itu hanya merupakan aksesoris gereja, kata dia. Tapi lagi-lagi kita membuktikan berdasarkan dengan kitab yang mereka baca dari Bani Israel. Rupa-rupanya pelarangan untuk membentuk patung itu jelas. Yesaya 44 ayat 10 sampai ayat 11 itu nyata ancamannya terhadap orang yang membentuk patung, apalagi menuangkan ke dalam penggambaran bahwa patung itu adalah merupakan bentukan baru dari Allah, dari Tuhan. Demikian para sahabat sekalian, kita mendoakan yang baik ya, mudah-mudahan kedepannya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, pelimpahan berkat, rahmat, kesehatan dan juga hidayah. Saya Zulkifli Abbas izin untuk memulai topik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.